Shalom, apa kabar? Berat ya jawabnya ya? Ya, pada kesempatan ini saya diberikan tema tentang talenta. Dan saya percaya, oke, thank you buat semua teman-teman yang sudah melayani. Kita berikan aplaus dong. Thank you ya, yang sudah melayani di mimbar, di lantai 1, di balik layar. Terima kasih banyak buat kerelaan teman-teman karena hari ini saya akan bicara tentang kalian. Saya akan bicara tentang sesuatu yang nggak asing lagi, yaitu tentang talenta. Dan saya beri tema tentang judulnya yaitu assignment, penugasan, tugas, tanggung jawab, assignment. Di dalam beberapa kondisi diartikan juga sebagai PR, ya, tugas rumah. Tapi sebelumnya, saya mau beri pertanyaan yang ringan sekali buat saudara semua, tolong dijawab dengan jujur dalam hati saudara. Gimana kabarmu? Enggak, terlalu umum. Gimana kabar hubungan saudara dengan Tuhan belakangan ini? Seminggu belakangan aja. It is good, it is fun, oh, it is bad. Aku nggak kuat Pak, Tuhan nuntut banyak. Hidup kudus lah, gak boleh ngomong sembarangan lah. Atau di lain sisi ada orang yang bilang, wah menyenangkan banget loh. Ngobrol sama Tuhan, baca tentang firman-Nya, dikasih sesuatu yang kita harus lakukan. Jadi kita ditata sama Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, nggak perlu kita lakukan sehingga kita nggak buang waktu, Pak. Semua orang akan sulit menjawab pertanyaan ini, termasuk yang ngomong. Kenapa? Karena nggak ada standar khusus hubungan sama Tuhan itu seperti apa. Nggak ada standarnya, saya nggak bisa jadi standar Bapak Ibu, teman-teman di sini semua. Tapi kita punya kesamaan yang mutlak, yaitu hubungan harus terjalin. Ini yang seringkali kita pikir, hubungan itu kan ya udah. Yang penting kan saya sudah berdoa. Yang penting kan saya sudah melakukan sesuatu buat gereja Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Bener, that's good. Lanjutkan. Ya, tapi izinkan saya untuk membiarkan pertanyaan ini diam di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara semua ya. Karena kita akan belajar lebih jauh tentang hubungan ini. Sebelumnya, biar kita semua mengerti, ada nggak di sini yang yakin kalau hidupnya nggak punya talenta? Atau mungkin ini, talenta apa ya? Nggak ada yang tahu. Atau, aduh, saya sih ngerti saya punya sesuatu, tapi apa ya benar itu talenta ya? Ngupas bawang tanpa nangis itu talenta nggak ya? Ya kalau bawangnya bawang putih mah ya. Atau emang kalau punya talenta tuh kayak gimana sih gitu? Kadang-kadang kita juga bingung karena kita nggak tahu yang kita bisa tuh namanya talenta atau enggak. Sementara yang kita bisa, orang lain juga bisa. Ya, kita terkunci sama satu kondisi di mana talenta itu sesuatu yang nggak bisa dilakuin orang lain. Tidak selalu, kadang-kadang, tapi tidak selalu. Bermain dengan gitar, kayak Ivan tadi, that's his talenta. Ya. Bermain di kalau di panggung tuh theatrical, itu talenta. Melukis, talenta nggak? Talenta. Bahkan sekarang melukis nggak harus di atas kertas. Digital painting juga bisa. Menjadi ahli di dalam bidang pendidikan. Talenta nggak? Talenta. Nggak semua orang sanggup ngadepin anak TK. Nggak sanggup. Cuman dia doang yang di belakang. Anak TK, ya kita semua pernah jadi anak TK lah ya. Kita tahu bandelnya kita kayak apa. Baru duduk sebentar, jangan diberantakin ya. Miss mau keluar sebentar, baru 2 langkah, gubrak berantakan. Tapi apa yang Tuhan bilang tentang talenta? Kita akan baca sama-sama. Izinkan saya baca ayat yang sangat panjang ini secara bertahap. Ya, semuanya siap? Amin? Oke. Matius 25 ayat 14 sampai 26. Firman Tuhan bilang gini,
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta. Kayak tadi Niko bilang ya. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Nggak adil ya, tapi kita akan pelajari lebih jauh. Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi yang 1 dikasih nggak akan bisa kelola 5. Ya Tuhan tahu ukuran mereka. Dan kita tahu yang 1 itu, karena kita udah sering baca ceritanya, yang 1 memang nggak sanggup terima 5. Terima 1 aja dia nggak sanggup. Habis itu siapa? Si tuannya berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi Tuhan investasi ke 1 broker, 5. Dia pulang, dia dapat take profit, TP 5. Dan yang 17, ayat 17 bilang gini, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Kenapa yang 2 nggak dapat 5? Kenapa? Sama, saya juga nggak tahu. Nggak ada jawabannya di sini. Kita nggak usah pusing. Kenapa dia nggak dapat 2 ya? Kenapa dia nggak dapat 5 ya? Dia dapat 2 aja, udah puji Tuhan. Betul ya? Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1, nah ini dia nih. Kita tahu nih dia yang ini. Dia terima 1, pergi juga nggak? Pergi. Tuannya pikir dia akan melakukan investasi atau meniagakan 1 talenta itu. Tapi apa yang terjadi? Dia gali lubang di dalam tanah itu, lalu sembunyikan uang tuannya. Dulu mungkin belum ada digital bank, belum ada saku, digital dan sebagainya. Dia simpen. Kalau zaman nenek kita, simpen uang di bawah bantal. Itu nggak kurang ajar. Ini di dalam tanah, kata Tuhan. Mereka masing-masing punya caranya sendiri untuk mengelola tugas dari tuannya. Mereka nggak punya cara yang sama. Mereka juga nggak disamakan terima talentanya satu sama lain. Kita lanjut dulu. Saya tahu Bapak Ibu semua saudara semangat untuk dengar ini ya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya dong, dia yang punya duit, dia mau tahu dong, uang gue lu kemanain. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dia dengan percaya diri, ya bawa 5 tambah 5 sama dengan 9. Pinter adik-adik. Pembawa dapat 5 talenta, kata Tuhan, katanya, Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. 5 dibilang kecil sama si tuannya. Nanti pada saat saudara tahu 5 talenta itu berapa, ini berarti si tuannya orang super kaya nih, crazy rich. I don't know, Surabaya kah, Karawaci kah, pokoknya dia crazy rich. Ini dong, 5 talenta dia bilang, perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta yang Tuhan percayakan, lihat aku telah beroleh 2. Jadi yang 2 orang pertama ini berhasil meniagakan, melipat gandakan. Sesuai dengan kemampuan mereka, dia berikan kepada tuannya. Pertanyaan sederhana. Kok mereka nggak dapat untung ya? Gak ditulis di situ, yang 5 dapatnya mungkin 6, yang 5/5-nya dikasih, dia dapat bonus 1 talenta. Gak ada ya? Gak ada transaksi di dalam hubungan antara tuan dengan hamba. Anggap gak? Yang 2 dapat 2 juga, dipulangin semuanya. Gak bilang, Tuhan gajiku mana? Aku kan udah lipat gandakan. Gak ada transaksi di dalam hubungan tuan dan hamba. Nah, kita akan baca kepada 1 orang yang kita sebel, sama-sama sebel. Untungnya ini perumpamaan, jadi orangnya nggak ada sebetulnya. Tapi orang yang kayak gini banyak. Di mana? Di sana, di luar. Di sini nggak ada. Ayat 23. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hambaku, ini hamba yang dapat 2 talenta, yang hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Upah yang mereka terima
bukan bentuk transaksi. Tetapi apa? Relation sama tuannya. Dia nggak ngasih talentanya si tuannya. Dia bilang, kamu masuk rumah. Dengan kata lain gini, apa yang aku makan, kamu makan. Aku tidur di atas kasur yang mahal itu, kamu juga tidur di atas kasur yang mahal itu. Dia menjadi setara dari tadinya hamba atau karyawan atau pegawai. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima satu. Nah, ini kalau dalam film drama gitu mungkin musiknya beda yang masuk satu nih. Musiknya udah musik horor gitu ya. Dia masuk pelan-pelan dan dia berkata gini, Tuhan, dengan percaya dirinya dia ngomong, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Gak ada ceritanya tentang hal ini. Tiba-tiba si yang menerima satu talenta mengungkapkan sesuatu yang dia kenal tentang tuannya. Dan ayat 25 bilang gini, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Nih, aku pulangin. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat 26 dari ada shifting perubahan karakter dari si tuan yang tadi ngadepin 5 dan 2 talenta itu menjadi tuan yang ngadepin 1 talenta lalu berubah sama sekali. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu boleh baca cerita selanjutnya dan kita tahu akhirnya. Tuan itu, si pemilik tanah itu, si pemilik uang itu, dia nggak suka sama kondisi di mana orang menjudge dia, si tuan itu, dari pola pikir si hambanya. Dia lebih suka melihat hamba yang melihat karakter baik dari tuannya. Sehingga si hamba yang menerima 5 dan 2 berani dengan yakin, kalau aku lipat gandakan yang 5 dan yang 2 ini, dan aku berhasil memulangkan dan memberikan dia laba, aku akan mendapat yang lebih besar. Walaupun yang 5 dan yang 2 talenta ini tahu banget sama seperti yang menerima 1 talenta, bahwa si tuannya ini kejam. Jadi dari 3 orang ini tahu karakter tuannya. Yang 2 memilih melihat yang baik dari tuannya. Yang 1 memilih karakter buruk tuannya. Kenapa begitu? Kita akan belajar lebih jauh. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa talenta itu harus sesuatu yang spektakuler, betul nggak? Kalau main gitar tuh harus kayak Ivan. Jangan kayak, mohon maaf ya, di rumah kami itu ada satu bapak-bapak pengamen, udah tua sekali, nggak bisa main gitar. Jadi kunci kemana, lagu kemana. Kadang-kadang 2 hari berturut-turut lagunya beda, nada gitarnya sama. Jadi kadang-kadang saya lihat, ya dia lagi. Kalau ngedenger orang nyanyi bagus ya, walaupun nggak sebagus penyanyi, tapi dia bisa gitu ya. Kita seneng juga ngedengernya dan memberi apa yang kita bisa beri. Pas bapak-bapak itu datang saya bilang, ya bapak ini lagi. Jadi dia cuma gedein suara genjrengan gitarnya, yang sampai karena dia sering datang gitu ya. Saya bilang, aduh Tuhan dia lagi. Nggak bermaksud menghina orangnya, Tapi kadang-kadang kita suka berpikir bahwa kalau bisa main gitar tuh ada standar yang tinggi gitu. Kalau Bapak Ibu melihat posisi teman-teman yang melayani di sini, kadang-kadang mereka ganti-gantian, betul ya? Dan minggu lalu saya baru pertama kali ngelihat Ivan main bass. Betul? Saya nggak tahu ya, kalau Caca mungkin udah sering lihat. Ya apa sih dia? Dan ternyata dia bisa mainnya juga. Dan mereka sering bertukaran. Dan sama-sama hebat. Ya. Dan kadang-kadang kita suka berpikir, ya harus seperti itu standarnya. Harus terlihat oleh orang lain kalau bisa melakukan sesuatu. Dan banyak anak muda sampai pada kesimpulan yang menyedihkan begini. Aku nggak bisa main gitar kayak Kak Ivan. Kalau udah ngeliat Kak Ivan main situ minder, ya pengen ngumpet rasanya. Aku nggak bisa main alat musik kayak Kak Mike. Ambil merem gitu ya. Gak bisa aku kalau jangankan main alat musik, aduh aku megang sumpit aja susah gitu kan.
kepleset mulu gitu. Aku takut sekali bicara di depan umum kayak Kak Agus itu. Wah susah kayak Kak John. Udah ngelihat mereka ngomong, udah susah deh, udah gue mah kalah, udah dah, minder duluan. Jadi aku nggak punya bakat apapun. Berarti kan, yang satu bisa main musik, cuman nggak sejago Ivan. Yang satu bisa main musik, cuman nggak sejago Mike aja. Yang satu bisa ngomong, cuman nggak sejago John aja. Anggap ya, dia pikir karena nggak bisa ngalahin standar yang di depan, aku nggak punya apa-apa. Jadi kayak orang yang nerima satu talenta, udahlah nggak usah lah, aku pendem aja ini semua. Dan itu menjadi salah satu kebohongan terbesar yang iblis taruh di dalam kepala kita. Hanya karena nggak standarnya seperti dia, jadi aku nggak bisa. Padahal bisa, cuman kita maunya ngalahin dia. Egois. Kita selalu pengen lebih dari orang lain. Kita nggak suka kalau ada orang lain lebih dari kita, ya udah kita pikir, udahlah, aku nggak usah aja lah, dia aja terus. Kalau nggak ada keahlian seperti orang lain, maka kita nggak akan merasa lebih cukup. Karena kita harus melampaui itu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia selalu merasa kalau kapasitas kita nggak cukup, berarti kita nggak sesuai. Kalau kapasitasku main sesuatu, ngajarin anak-anak sekolah nggak seperti Miss Althea misalkan, berarti aku nggak pantas. Padahal dia punya kemampuan, tapi nggak sekapasitas orang itu. Capacity is built when we stop viewing our gift as ours and start viewing them as trust found from the master. Selama kita menganggap kapasitas itu punya kita, talenta itu milik kita, penugasan itu punya kita akan kerja setengah hidup dan setengah mati untuk bisa membuat kapasitas itu naik. Tapi waktu kita mikir, enggak, ini kan dari Tuhan. Yang 5 talenta dan yang 2 talenta, sadar nggak yang 5 dan yang 2 itu bukan duit mereka? Sadar. Yang satu ini juga sadar, cuman beda mental aja. Selama saudara melihat kapasitasmu yang nggak sebanding dengan orang lain, lalu Anda mulai turun semangatnya, udahlah nggak usah, akhirnya nggak mau ngapa-ngapain. Tapi waktu kita memandang bahwa this is trust found from the master. Kapasitas itu terbangun waktu kita berhenti ngelihat dan memandang kapasitas itu atau karunia itu sebagai kepunyaan kita. Tapi waktu kita berubah pikir, kemampuanku main alat musik, kemampuanku berolahraga, kemampuanku mancing, kemampuanku ngobrol dengan orang yang aku nggak kenal, itu dari Tuhan. Nah, waktu kita mulai mikir bahwa itu semua punya Dia, dan akhirnya kita bisa melakukan itu untuk Dia. Dan karena kita melakukan itu untuk Dia, dan dapat pujian, kemuliaannya juga untuk bagi 2, enggak? Bagi Tuhan, enggak? Tapi waktu kita mikir, ya kemampuan saya cuma segini Kak, saya nggak sanggup. Main gitar cuma kuncinya C, A, B, E, C, A, B, E. Akhirnya kepedesan. Betul nggak? Betul nggak? Bisa ya? Puji Tuhan, lucu. Itu jok bapak-bapak, Bapak Ibu. Makasih udah ketawa. Bapak ya? Ya. Tuh kan, sampai mana tuh? Nah oke. Trust found, buat sebagian orang yang mengerti, izinkan saya membahasakan dengan sederhana. Trust found itu adalah dana yang dipercayakan kepada pihak, jadi ada 2 pihak ya. Dana yang dipercayakan kepada pihak yang harus dikelola oleh pihak kedua, atau pihak ketiga, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak pertama. Itu bukan punya pihak kedua atau pihak ketiga. Bahkan di sini dibilang aturannya ditentukan sama pihak pertama. Saya suka sama ayat ini. Sorry. Izinkan saya baca ini. Sebagaimana setiap orang di antara kamu telah menerima karunia khusus, saya ambil dari Amplified Bible, dan saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karunia khusus apa aja? Talenta rohani, kemampuan yang diberikan Allah dengan penuh rahmat. Ini kalimatnya. Gunakanlah itu untuk melayani satu sama lain. Talenta itu bukan untuk nampilin diri kita. Aku hebat, aku badannya gede, aku punya kemampuan, aku.
Sebagaimana pantas bagi pengelola yang baik atas kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Dengan setia menggunakan beragam karunia dan kemampuan yang diberikan kepada orang Kristen oleh kasih karunia Allah yang tidak layak diterima. Dengan kata lain gini, Tuhan kasih aja kemampuan saudara yang mungkin gak sehebat orang lain. Sebenarnya kita gak layak terima. Kita gak layak mendapatkan kepercayaan yang kecil itu. Petrus di sini nggak mengatakan kepada sebagian orang diberikan karunia khusus atau talenta itu. Dia nggak juga bilang kepada orang-orang yang ekstrovert aja, kayak John diberikan kemampuan itu. Kalau saya mah orangnya introvert, baru ketemu sama orang sebentar udah keringet dingin, kepala mules, perut pusing, bahkan kepala pusing, perut mules. Kepala pusing, perut mules. Balik ya. Petrus mengatakan gini, kepada setiap orang. Jadi dia menambahkan sesuatu yang menarik di dalam, kenapa saya ambil dari Amplified Bible, karena dia menambahkan gini, karunia Allah hadir dalam berbagai bentuk. Nggak cuma satu. Jadi karunia khusus itu nggak cuman talenta itu adalah bentuknya di dalam pelayanan doang. Enggak. Talenta itu kalau kita memuji memuliakan Tuhan. Kalau di luar nggak memuliakan Tuhan. Itu bukan talenta namanya. Oh. Petrus menegaskan bahwa ini banyak hal, banyak isinya, bukan cuma satu atau dua. Dan bukan untuk khusus 1-2 orang. Atau 1-2 jabatan. Petrus dengan tegas bilang, sebagaimana setiap orang di antara kamu. Ini ada yang bukan orang? Boleh angkat tangan? Orang semua ya? So, jangan bilang gini, aku kan aku cuman usher, aku cuman, ya kemampuanku cuman bisa bersihin gereja, tata bangku, atau ya aku kan cuman cleaning service di sebuah perusahaan. Jadi ya udahlah, aku lakukan ya sebagaimana dengan yang sesuai aja lah gitu. No, posisimu gak boleh menentukan assignmu. Gak boleh. Title change, assignment didn't. Yang nangkep maksudnya? Posisi kadang jadi cleaning service. Tahun depan naik nih, jadi supervisor cleaning service. Naik lagi, jadi bagian admin. Jangan biarkan posisimu menentukan, karena aku cuma cleaning service, ya udahlah, aku biasa aja, gak usah pasang muka senyum tuh. Yang aku lihat lantai lagi. Orang juga nggak akan lihat mukaku, tapi akan beda responnya. Kalau kita menjadi seorang cleaning service, bersihin lantai, lalu ada orang lewat, Pak maaf ya, hati-hati licin. Orang itu seneng nggak? Seneng. Mendingan dikasih tahu daripada dia ngejeledak. Bener nggak? Orang merespon apa yang kita berikan kepada mereka, termasuk sebuah kalimat doang. Orang juga akan merespon kepada kita atas sesuatu yang kita nggak berikan. Waktu kita diem aja, orang lewat, geledak, syukur, diem gitu, ya dia nggak kepleset. Dan orang juga akan berikan respon apa? Nggak ada terima kasihnya. Dia nggak say thank you, dia nggak tatap mata. Kenapa? Kita memberikan hal yang sama kepada orang itu. So, posisi kita sebagai seorang Kristen itu banyak. Ada orang Kristen yang tugasnya jadi seorang sekretaris. Ada orang Kristen yang jadi security. Ada orang Kristen yang jadi ojol nggak? Ada nggak orang Kristen yang jadi direktur? Ada. Ada nggak orang Kristen yang tukang masak? Ada. Tetap Kristen nggak dia? Apakah gara-gara dia jadi seorang security, jadi agamanya bukan Kristen? Pindah agama gitu? Kalau agama lain, jadi security di gereja, kita berharap mereka pindah. Tapi kalau kita, orang Kristen, bekerja di tempat tertentu, yang mayoritas bukan orang yang percaya, apakah kita harus pindah? Dan menyesuaikan diri dengan mereka? Enggak! Security itu title. Posisi anak Allah itu Simon. Gak boleh berubah. Gue kan cuma security, Pak. Masa gue harus ramah? Belum pernah ke kantor BCA.
Betul, Bapak Ibu, di sini ada senior BCA. Ada juniornya juga di sini. Ya, security BCA. Sorry kalau saya harus nyebutin nama merek ya. Itu bukan cuma jagain depan dengan muka sangar gitu. Mereka harus tahu ini yang datang mau ngapain. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu siapa? Mau ngapain? Oke, mau gitu ya. Dia langsung tahu orang ini harus diarahkan ngambil tiket untuk ke teller yang mana. Bayangin kalau di sebuah perusahaan ada security yang cuma ngawasin doang. Apa bedanya meng-hire security sama bulldog? Kita ini anak Allah. Gak boleh berubah hanya karena posisi. Jadi gak ramah. Jadi gak sayang sama orang-orang yang sekitar kita. Hanya karena posisimu keras, hatimu gak perlu keras. Jangan karena keadaan keuanganmu lagi keras, hatimu ikut keras. Don't let hard time harden your heart. Hanya karena keadaan menjepit dirimu sehingga kamu gak bisa mengeluarkan kasih kepada sesama. No. Yusuf, tahu Yusuf? Bukan Yusufnya Yesus. Yusuf dari 12 suku, anaknya Yakub. Title-nya berubah-ubah loh. Pertama anak kesayangan. Lalu nyebut kakaknya nih. Jadi orang buangan. Dibuang sama kakaknya. Lalu jadi budak. Dijual ke pedagang budak. Berubah nggak title-nya? Berubah. Assignment dari Tuhan untuk menolong bangsa Israel berubah nggak hanya karena dia jadi budak? Lalu dia kerja di rumah Potifar. Habis itu dipenjarain. Berubah nggak title-nya? Berubah. Assignment dari Tuhan, mimpi yang dia terima dari Tuhan, berubah nggak? Sampai akhir kita tahu nggak berubah. Dan sampai akhirnya dia menjadi orang nomor 2 bawah Firaun. Assignment-nya Tuhan nggak ganti. Title-nya sama Tuhan diubah terus. Bahkan diubahnya tuh nggak naik turun dalam satu periodik diagram. Turun ke bawah, turun lagi, difitnah. Dibuang, dipenjarain. Habis penjarain, dicuekin sama temennya 2 tahun. Baru habis itu dibawa naik sama Tuhan. Tuhan nggak ngelupain assignment buat Yusuf pada saat dia ngelewatin semua tugasnya itu. Sampai akhirnya dia berada di posisi nomor 2. Daud. Apa title Daud? Gembala. Pahlawan. Raja. Waktu jadi gembala, assignment-nya sama nggak? Sama, jagain domba. Domba bapaknya yang bukan punya dia. Waktu dia jadi raja, assignment-nya sama nggak? Sama, jagain bangsa Israel. Buat siapa? Buat bapaknya di surga. Title-nya berubah nggak? Berubah. Hatinya? Enggak. Kita pasti pernah dalam posisi menunggu. Saya mau ajak Bapak Ibu mengingat sesuatu keadaan yang pernah dialami. Saya pernah menunggu di sebuah restoran waiting list. Waiting listnya tuh ada sekitar berapa puluh nama gitu di Bandung. Bapak Ibu tahu lah pokoknya yang viral-viral ayam goreng itu ya. Demi merasakan itu, terus saya tahu, Kak, waiting listnya nomor berapa? Nomor sekian puluh Kak. Yang nunggu udah banyak. Tapi karena saya tahu restorannya enak, viral, dan saya penasaran, mau coba, saya tunggu. Kak, kira-kira nunggunya sejam mau nggak? Udah nggak apa-apa. Tapi beda hal, kalau saya ngantri di gerbang tol. Dan ngantri di tempat mobil. Tiba-tiba, di belakang saya ada mobil lagi. Mobil yang di depan saya, nyalain lampu hazard. Ya, tolnya habis. Mau mundur, Tuhan udah banyak yang ngantri. Aduh, nunggunya cuma 2-3 menit nunggu dia ngisi. Gak betah. Karena saya orang Kristen, saya gak buru-buru pencet klakson. Saya diemin aja dulu, saya pasang lampu hazard, terus pasang gear mundur, supaya yang belakang mundur gitu. Tebel. Nunggu 1-2 menit. Tapi tadi yang di restoran, nunggu 1 jam, rela. Kenapa? Kita seringkali menyukai sesuatu dan rela nunggu itu. Rela effort. Tapi giliran sesuatu yang nggak suka, 2 menit aja. Gak usah gerbang tol, lampu merah. Ayo sweet sama saya. Kalau lampunya udah hijau, di depan belum jalan, pencet klakson nggak?
Karena saya orang Kristen, saya tunggu 3 detik. 1, 2. Di detik ketiga saya bukan orang Kristen lagi. Pernah ngalamin nggak? Kesel kan ya? Apalagi kalau traffic light-nya itu cuma hijaunya 15 detik, merahnya 2 menit. Gondok. Tapi kalau tadi nunggu di restoran yang viral, yang ayam gorengnya enak, waiting list 20 pun kita tungguin. Lalu kita mulai celingak-celinguk. Ada cilor nggak ya? Kita mau jajan, ganjel perut supaya apa? Supaya waktu nunggunya nggak kelaparan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Kita aman menunggu di tempat yang kita suka. Kita aman melakukan sesuatu yang kita pengen, yang mau, yang kita sukai. Tapi waktu kita diberikan posisi yang kita nggak suka, sebentar pun udah gondok. Baru juga 2 menit. Tuhan kenapa kayak gini sih pekerjaan saya Tuhan? Kenapa sih saya, aduh Tuhan. Kalau kata orang zaman dulu kayak kebakaran jenggot loh. Kalau kebakaran jenggotnya jadi putih. Ini sering kebakaran. Kita suka menghadapi sesuatu yang kita suka. Kita nggak suka berada di tempat yang kita nggak suka. Dan kita mulai milih ini itu. Gue maunya tuh yang kayak begini. Ini sesuai sama gue. Gue tunggu berlama-lama pun nggak masalah. Yang ini, aduh ini mah kasih orang lain aja lah gitu. Dan tau nggak Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan juga gitu. Kita mulai mengotakkan like and dislike. Kita mulai memilih apa yang kita mau kerjakan. Tugas yang diberikan kadang nggak sesuai dengan yang kita mau. Kita jalanin sih ya, muka senyum, hati cemberut. Shalom, di sini ngenes. Pak, aku tuh jago loh main ini. Aku tuh tak lakukan itu. Kenapa sih? Kita terbiasa memilih sesuai yang kita mau. Sampai sesuatu saat Tuhan pilihin sesuatu yang buat kita, dan kita nggak suka, kita pikir ini bukan dari Tuhan. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang dalam posisi itu, Tuhan sedang memilihkan sesuatu yang kamu nggak suka. Kamu lari kemanapun, ya, dikejar. So better stay. Walaupun kamu nggak suka, kamu enek, kamu muak, Tuhan ini nggak sesuai. Kayak Anton pakai baju L. Antara Anton sama lontong mirip. Gak betah Tuhan, gak suka. Jangan dibayangin Pak Agus. Jangan dibayangin. Saya udah gak pakai gambar loh. Gak usah. Mana tadi dibawa makan lontong lagi. Gak nyaman kan ya? Gerah gitu. Kayak Mike gitu ya. Pakai baju L. Antara Mike sama lepet juga sama. Kita sama Tuhan tuh sengaja dililit sama keadaan. Dibuat nggak nyaman, nggak betah. Lalu kita pikir, di sisi ini Tuhan sudah mulai suruh saya. Nggak suka nih, saya harus lakukan sesuatu, saya harus keluar. Tahu apa yang terjadi sama Yusuf waktu dia pengen keluar dari proses Tuhan di dalam penjara? 2 tahun dicuekin sama Tuhan. 2 tahun itu gara-gara apa? Gara-gara Yusuf bilang, kalau kamu nanti ketemu raja, bilang dari aku mimpinya. 2 tahun. Itu 2 tahun bukan anugerah. Yusuf pengen buru-buru keluar dari penjara. Lalu sama Tuhan dibiarin 2 tahun. Setelah 2 tahun, temennya ingat. Oh, Paduka Raja mimpi ya? Baru dia ingat. Dulu aku waktu di penjara. Yang ingat itu pun gak merasa bersalah. Saya berdoa kita semua gak dalam kondisi Yusuf ya. Dan saat mood bagus atau nggak bagus di rumah gitu ya. Yang biasa bikin kopi enak pada saat lagi happy. Buat suami atau buat istri. Tiba-tiba moodnya berubah. Kopinya jadi aneh. Rasa kencur. Ada yang pernah di sini makan pepaya rasa bawang? Nah ya, hal itu bukan karena salah mood. Itu pisaunya habis dipakai. Bener ya? Ya, bener ya? Nah, kayak gitu tuh kalau mood lagi nggak enak di rumah. Ya, mood nggak enak tuh ya, walaupun keadaannya baik, makan pepaya,
tapi rasanya ada bawangnya. Dirubah tuh keadaan kita sama mood yang harusnya bisa menikmati keadaan rumah, tapi gara-gara kita, aku lagi nggak happy, kondisi hati nggak baik, assignment harus dikerjakan. Status saudara tetap anak Allah walaupun keadaanmu menjepit dirimu. Walaupun ekonomimu, pasanganmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu nggak nyaman buat engkau, assignment harus jalan. Seorang anak Allah tetap seorang anak Allah sekalipun dia cuma cleaning service. Nggak berubah, yang beda cuma title. Ya kalau ngomong doang mah Pak Anton kayaknya gampang. Tapi kalau ngalamin coba Pak Anton, moodnya berubah kayak saya. Coba keadaan Pak Anton kayak saya. Coba Pak Pendeta, Pak Agus, ngalamin kayak saya kayak gimana. Tahun lalu, kami, ingat ya, tahun lalu. So it's been over. Tahun lalu, kami ngalamin goncangan ekonomi. Gak ada yang tahu. Hanya beberapa orang. Dan baru kali itu kami ngalamin goncangan ekonomi. Yang buat kami itu sesuatu yang menyakitkan. Ya, kondisi finance drop, habis. Sampai dalam satu kondisi, uang bayaran anak pun kepake. Kondisi itu. Itu di awal kami ngalamin itu, kami udah kontak Pak Yosia dan Bu Iren. Jadi mereka nasihatin, doain, kasih motivasi, tapi nggak kasih duit, nggak. Enggak. Saya nggak berharap kok mereka kasih, enggak. Pengen aja. Lalu singkat cerita, kami harus mengalami kehilangan sesuatu, merelakan sesuatu. Ya, karena itu berbulan-bulan. Dan kami ngomong, Pak Bu gimana kondisi? Coba lagi, mereka semangati, mereka kasih ide dan sebagainya. Kami coba. 1-2 bulan nggak berhasil, keadaan nggak lebih baik. Terus kami bilang, Pak udah kami jual sesuatu deh gitu. Untuk tutupin semua kebutuhan kami. Bu Iren langsung jawab, nggak gitu caranya Mas Anton. Saya mau jawab, gimana caranya Bu? Gitu kan. Karena nggak dikasih ide. Pak Bu maaf ya. Akhirnya ya udahlah, saya berusaha nurut karena kalau lagi dalam masalah kan susah untuk dapetin sesuatu dari Tuhan ya, dibutuh orang lain. Sampai ada satu kondisi kami tahan lagi, kami coba. Sementara kami tahan, biaya nambah terus. Dan kami bilang, Pak Bu, kami udah nggak sanggup, kami mesti gimana lagi? Coba lagi doa, gitu. Bu Iren kan kalau jauh itu, doa lagi Mas Anton. Ya kita doa lagi. Setiap malam saya sama istri berlutut di kamar, doa lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kami harus lepas yang kami punya itu. Sekalipun sudah bertahun-tahun kami angsur, demi nggak kehilangan, demi supaya nggak terjadi fraud di bay checking. Dan mereka berdua, Pak Yosi dan Bu Iren, berusaha bilang, enggak gitu caranya. Ya udah kami tunggu lagi, 1 bulan. Enggak juga berhasil. Dan saya sama istri akhirnya sepakat, udahlah, daripada terus nambah sesuatu yang kami nggak bisa bayar, dan ujung-ujungnya jadi fraud, ini akan mempengaruhi ke depannya di perbankan nanti. Karena kami masih butuh sistem keuangan mereka dong. Ya, saya ngomong lagi sama Pak Yosi, mohon maaf. Akhirnya saya jelasin panjang lebar, kami bisa belajar, kami dapat ini sesuatu, kami dapat ini dari Tuhan, ini menjadi pelajaran berharga. Dan biasa gitu, Pak Yosi kalau udah setuju sama sesuatu dan dia nangkap sesuatu, jawabnya singkat. Oh gitu, ya udah kalau memang itu bisa dipelajari. Udah. Oke. Akhirnya kami lepas itu semua. Jumlahnya sih buat Bapak Ibu mungkin nggak terlalu besar. Buat kami gede banget. Dan itu tahun depan. Tahun depan ya Bapak Ibu. Di saat yang bersamaan, apakah kami harus lepas pelayanan? Tuhan tetap izinin kami pergi pelayanan. Dan nggak ada yang tahu. Saya tetap harus dalam posisi yang terbaik untuk memberikan yang terbaik juga buat orang yang dilayani.
Bahkan di saat itu, di saat kami kurang, minus gitu ya, Tuhan izinkan kami untuk nabur. Sakit nggak? Bilang, Tuhan gimana ya Tuhan? Ya udahlah Tuhan, kalau memang kau mau. Sedih. Kami berusaha untuk tetap menjalani kehidupan senormal mungkin. Sebisa kami. Dan akhirnya setelah lewat itu, beberapa bulan kemudian, baru keadaan baik. Dan semuanya jadi normal lagi. Dan di saat kami ngelewatin itu semua, Tuhan tetap push kami. Gak boleh berhenti dong. Gak boleh berhenti berdoa, gak boleh berhenti mengasihi, gak boleh berhenti untuk ya udahlah lagi susah keadaan, udah berhenti dulu lah pelayanan gitu. Kalau berhenti mau ngapain? Lari dari Tuhan mau ngapain? Udahlah gak usah jadi baik lagi, udah pasang muka asem aja ke semua orang, biar orang semua tahu keadaanmu. Terus buat apa? Ayo si Bu Iren aja enggak. Mengharapkan sesuatu dari orang, akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Terus kalau kita nampilin sesuatu yang buruk sedang terjadi ke orang lain, demi apa? Dapat sesuatu dari orang. Oh, kasihan ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan pusat perhatian dari orang lain, tapi nggak jadi pusat perhatian Tuhan. Tetap melakukan sesuatu. Saya nggak tinggalin apa-apa. Berat sih. Dan akhirnya mereka berdua tahu. Susah nggak? Susah banget. Tapi gini, yang mau saya sampaikan adalah gini. Tanggung jawab sebagai seorang hamba dan seorang anak Allah tetap harus dijalankan apapun kondisinya. Tanggung jawab itu yang penting. Yusuf tetap nggak percaya sama Tuhan waktu dia di bawah sumur? Percaya. Waktu dia di penjara? Percaya. Daud diurapi jadi raja atas Israel. Dikejar sama Saul. Mau dibunuh. Tetap percaya nggak dia jadi raja? Tetap. So, apa bedanya saudara dengan dua pribadi itu dan Daud? Gak ada. So, apapun keadaanmu saat ini, please, sometimes talent without training is nothing. Tuhan akan training saudara. Mau nggak tetap lakukan seperti yang sudah saudara lakukan dalam keadaan yang nggak normal ini, yang anomali ini? Nah, ini yang menarik saudara. Sorry kalau terlalu kecil. Di dalam Matius 25 ayat 14 tadi, sampai ayat 30, satu talenta itu beratnya, satu talenta itu satuan berat, dan itu adalah mata uang yang di zaman penulisan kitab itu, yang sangat besar jumlahnya. Satu talenta itu bernilai kurang lebih 6.000 dinar. Satu talenta. 6.000 dinar. Berarti kalau satu dinar itu upah satu hari kerja, atau dinar kan gaji satu hari kerja. Berarti 6.000 dinar itu kurang lebih 16-20 tahun upah kerja. 5 talenta itu kurang lebih upah 100 tahun diberikan kepada satu orang. Jadi orang itu dikasih uang segede itu oleh makanya tadi saya bilang ini crazy rich. Satu talenta itu, 5 talenta itu setara dengan 100 tahun kerja. Kalau 365 hari kerja terus-terusan. 2 talenta itu kurang lebih mungkin 40 tahunan. 1 talenta 20 tahun. Upah orang kerja. Berarti yang satu itu yang mendem di tanah itu nyimpen duit untuk gaji karyawan 20 tahun. Jadi saat orang menerima 1 talenta, si satu orang itu yang terakhir, dia ngubur itu dan dia bukan melakukan investasi, dia nggak lakuin apa-apa. Dia cuekin uang itu, dia pakai pun enggak uang itu. Bayangin kalau saudara punya 1 talenta dari Tuhan. Kalau 1 talenta itu dikonversi dengan uang zaman sekarang, berapa miliar coba nilai di hadapan Tuhan? Tuhan percayakan satu keahlian, sederhana, dipandang nggak begitu spektakuler sama orang, tapi karena Tuhan yang berikan, 1 doang. It means 1 itu mungkin kira-kira nilainya di hadapan Tuhan 20 miliar. Tapi kita pikir, ya Tuhan cuma segini doang. Saya cuma mampu begini, udahlah kasih yang lain aja, saya nggak sebagus itu. Bayangin kalau itu sudah dikonversi kepada rupiah. Saya nggak menginginkan saudara menjadi mata duitan, enggak. Tapi
Orang itu yang satu dipercayakan 1 talenta, dipercayakan sesuatu yang besar tapi memilih fear over faithfulness. Dia memilih, gua takut sama Tuhan, nanti kalau gua nggak memberikan yang terbaik dalam pelayanan, kalau gua nggak bisa memberikan yang terbaik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, nanti Tuhan gimana ya nanti? Udahlah, yang penting gua nggak usah deh, nggak usah lanjutin pendidikan, nggak usah lanjutin pelayanan, nggak usah terlalu serius di dalam pekerjaan. Kata Tuhan, hei, aku bayar mahal bagian itu. Itu nilainya gede. Tapi kan ini Tuhan cuman kemampuan yang sedikit Tuhan. No. Sedikit pun dari siapa? Dari Tuhan. Kita terbiasa menganggap yang dari Tuhan tuh harus gede. Harus besar. Yang kurang pun dari Tuhan. Rasa takut atau nggak mau melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan itu kejahatan. Apakah kita sedang melakukan yang sama dengan orang yang terima 1 talenta? Coba cek hati. Saudara punya kelebihan apa? Tapi nggak mau ditampilin buat kemuliaan Tuhan. Atau kita sedang memilih untuk nggak muncul, nggak mau kasih tahu, kita ini orang Kristen. Karena apa? Karena di sekitar kita non-Kristen. Kita nggak mau menampilkan kasih, kita nggak mau menampilkan kepedulian kepada orang-orang di luar sana. Sehingga kita sembunyikan assignment kita. Kita simpen karakter dan kapabilitas kita karena orang lain di sekitar kita mungkin nggak suka ngelihat kalau kita jadi orang Kristen. Nggak memilih percaya sama Tuhan. Kalau dia sanggup melakukan hal yang supranatural. Tapi kita memilih, udahlah memang hidup gue menderita. Ya udahlah memang gue hidupnya susah di bawah. Gue memang keturunannya miskin semua. Buat Tuhan itu kejahatan. Saya percaya saudara semua punya minimal 1 talenta. Minimal 1 talenta. Mungkin ada yang 5, mungkin ada yang 10, saya nggak tahu. Tapi dengan semua yang hadir di sini aja, nih ada 200 orang kira-kira ya. Gunain masing-masing 1 talenta aja. 1 talenta aja. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan sangat maksimal. Bayangin seberapa happy-nya Yesus. Surga. Seberapa dia pengen loncat dari tahtanya ngelihat satu ruangan ini. Masing-masing menggunakan 1 talentanya. Ya, kalau ada 5, 1 aja dipakai. 1 ruangan ini. Terus kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bayangin Yesusnya happy kayak apa. Dan saudara tahu kan kalau Yesus happy itu gimana? Ada yang pernah jalan-jalan ke puncak Bogor, ke sebuah kota yang ada di atas gunung? Saya akan bacakan ayat ini. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Orang juga tidak mungkin menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah tempayan. Sebaliknya mereka menempatkan pada kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang lain, supaya mereka melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ayat yang sangat baik untuk kita boleh melihat kondisi. City Light. Buka ya ngelihat kondisi kayak gini ya. Boleh tebak nggak ini di kota apa? AI, nggak ada. Ya, saya nyari yang paling bagus, saya bilang, udahlah kayaknya mesti nanya sama AI. Ternyata dia lebih jago. Bapak Ibu boleh lihat ya, kondisi rumah, gedung, bangunan. Bisa temukan nggak di antara semua bangunan ini ada 1 lampu yang menerangi seluruh kota? Ada nggak 1 lampu terangin semua kota? Nggak ada ya. Tapi kalau saya bilang banyak lampu kecil-kecil di rumah, di jalan, di depan rumah, lampu penerangan jalan umum. Lalu mereka semua menyalakan dalam satu waktu yang sama di malam hari, itu yang membuat kota ini jadi cantik. Benar nggak? Lampunya semua sama nggak? Tidak. Kalau lampunya sama, jadi nggak menarik yang dilihat. Kadang-kadang kita juga suka ngelihat dari flyover, jalanan Jenderal Sudirman, lampu merah dan lampu putih berlawanan. Itu sesuatu pemandangan yang bagus. Apakah mereka semuanya 1 orang yang sama? Enggak. Orangnya beda-beda kok. Ternyata kota ini, ilustrasi ini, terlihat indah karena apa? Karena banyak lampu-lampu kecil dinyalain di setiap rumah. Di pinggir jalan, di depan pintu rumah. Dari semua lampu yang ada,
Lampunya beda-beda wattnya, beda warnanya, bahkan beda fungsinya. Tapi setiap kali lampu dinyalakan, kita bisa ngelihat semua jadi sesuatu kesatuan yang bagus. Lampu itu title kita. Cahayanya itu assignment kita. Saudara nggak bisa tugasin cuma Pak Agus yang nyalain lampunya di hadapan kita. Saudara nggak bilang, udah pokoknya yang berlayani saja, yang punya kemampuan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mereka aja yang jadi terang, mereka aja yang berbuat baik buat jiwa-jiwa, mereka aja yang peduli sama orang lain, mereka aja yang berbuat kasih. Itu bayangin kayak kota ini separuh doang nyala lampunya. Dan menariknya lagi gini, keadaan kota ini didukung dengan setiap bagian rumah yang ada, nyalain lampunya masing-masing. Kalau ada satu rumah aja nggak nyalain, itu akan jadi gelap, kayak flek di hidung, komedo, kelihatan. Yang lainnya terang, tiba-tiba ada satu flek di hidung gede. Gara-gara satu rumah nggak nyalain lampu. Bayangin kalau kehidupan orang Kristen, ada satu keluarga aja atau satu orang memilih untuk tidak melakukan assignment dia sebagai seorang hamba Tuhan dan sebagai seorang anak Allah. Kelihatan tidak baik di hadapan Tuhan. Dan saya pernah bilang gini, banyak orang di dunia ini yang belum jadi Kristen, bukan? Alasannya kan cuma dua. Karena mereka belum ketemu sama orang Kristen, atau yang kedua, karena mereka sudah ketemu sama orang Kristen. Mau jadi ikut pengikut Yesus, ya gue ngeliat dia, ya Anton kayak gitu, alah, enggak lah, males. Karena terangnya nggak nyala, karena assignment-nya nggak dikeluarin. Kenapa? Karena merasa lampu gue terlalu kecil, terang gue nggak terlalu baik untuk menerangi sekitar. Title mengganggu assignment. Kenapa kita mesti nyalain assignment kita di hadapan orang dan di hadapan Tuhan? Karena dengan kita memancarkan terang kita membuat orang lain melihat cahaya kemuliaan Kristus. Itu bukan tentang kita lagi, tetapi tentang Dia. So, boleh next? Don't hide your assignment just because you don't like your title. Hanya karena posisi, pekerjaan, pelayanan, dan keadaan kuliah atau pendidikanmu yang kamu nggak suka, kamu tinggalin statusmu sebagai seorang anak Allah. Karakter Kristusnya kamu nggak pakai. Pikiran Kristus kamu singkirkan. Karena aku nggak suka sama keadaan ini. Bayangin kalau Yesus mikir begitu. Aku nggak suka sama si Anton. Gue nggak mau jadi juru selamatnya dia lagi. Coba, stres nggak saya? Stres. Kita nggak didefinisikan oleh title kita. Kita nggak lagi didefinisikan oleh perkataan orang. Kamu lampunya terlalu kecil. Kamu nggak perlu nyala. Atau kita juga nggak didefinisikan oleh dosa masa lalu. Kita didefinisikan di dalam Kristus. Kita cukup, kita bernilai, kita dicintai, dan kita dibentuk dengan sangat-sangat detail sebagai satu masterpiece Kristus. So, jangan lagi merasa titlemu sebagai bayang-bayang kegelapan hidup. Keluar, lakukan sesuatu dengan satu talentamu itu. Sekalipun kamu pernah ditolak. Sekalipun lagi bad mood. Sekalipun punya masa lalu yang buruk. Sekalipun kau sedang tidak merasakan dikasih sama Tuhan. Seperti yang kami alami tahun lalu. Ini waktunya kita menyalakan karakter kita, penugasan kita di dalam Kristus. Boleh next? Lewat? Oke. Your talent is not a trophy to display in a glass case, so everyone claps for you. It is a towel to wash the feet of others. Talentamu, kebesaran yang Tuhan berikan, itu bukan sesuatu yang perlu kita tampilin. Tetapi itu kayak handuk yang kau ikat di pinggangmu, berlutut, di kaki orang lain. Itu yang Yesus lakukan. Talentnya dia sebagai raja di atas segala raja. Kaki Yudas. Nyuci kaki Petrus yang cuma tolak 3 kali di sayat ayam berkokok masih mending. Yudas. Nyuci kakinya Thomas masih mending.
waktu saudara punya satu talenta, itu kayak handuk di tanganmu untuk kamu cuci kaki orang lain. Demi mereka, buat Kristus. Itu talent itu bukan kelebihan, itu working tool. Itu alat kerja untuk muliain Tuhan. So, kehebatan sejati seorang Kristen itu terlihat dari apa sih? Dari kebanyakan talentanya? Enggak. Seberapa banyak dia gunakan talenta untuk orang lain. Kalau cuma satu gimana? Ya seberapa sering. Karena cuma satu. Kalau 5 dia bisa gunakan ganti-gantian. So, contoh terbaik ada di mana sih? Contoh terbaik tetap ada satu idola saya. Matius 10 ayat 45 dari TPT saya terjemahkan. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani oleh semua orang, melainkan untuk melayani semua orang. Dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai harga tebusan bagi keselamatan semua orang. Banyak orang. Anak manusia itu Kristus, dia ngapain? Punya talenta buat apa? Untuk melayani semua orang. Bahkan yang benci. Bahkan yang dia nggak suka. Bahkan yang dia paling nggak mau. Itu Yudas. Tapi dia pilih kakinya. Yesus sayang sama Yudas nggak? Ada yang berani bilang Yesus benci sama Yudas? Yesus sayang sama Yudas loh. Dia tahu Yudas bakal mengkhianati, tapi dia tetap cuci kakinya. Saya akan akhiri dengan ini. Saya akan berikan ini nih dalam hidup saudara. Bawa pulang. Do something about your talents. Gunakan talenta saudara untuk melayani seseorang hari ini, atau besok mungkin, atau ntar malam. Gunakan satu kali aja, ya, dengan sikap tanpa pamrih. Bantu seorang teman mungkin, dia sulit nyariin Gojek, dia nggak bisa buka aplikasi mungkin. Ya. Lakukan sesuatu yang spesifik di rumah. Bikinin kopi mungkin buat tukang yang lagi kerja. Atau tanya keadaan orang di rumah. Atau di tempat dunia kerja, atau di gereja. Manfaatkan talenta yang sudah Tuhan berikan tanpa mengharapkan terima kasih sebagai imbalan dari orang lain. Berani? Lakukan ini? Ini bukan cuman buat saudara, ini buat saya juga. So, tanggung jawab saudara gak boleh hilang sebagai seorang anak Allah, sebagai seorang hamba Tuhan, hanya karena pekerjaanmu, karena posisimu, karena pendidikanmu, karena masa lalumu tidak engkau sukai. Karakter Kristus tetap bisa tampil lewat hidupmu, dan orang bisa melihat Kristus dalam engkau dan memuliakan Allah kita. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Engkau memberikan contoh yang baik lewat anakmu yang sulung itu, yang sayang sama kami. Dia harusnya nggak perlu lakukan itu semua. Tapi dia memilih untuk melakukan itu semua. Posisinya adalah seorang raja. Dia rela tukar menjadi seorang manusia yang nggak layak seharusnya dia lakukan itu. Tapi demi melayakkan kami di dalam hadirat-Mu, Yesus terima tugas itu. Dan dia nggak mengurangi kasihnya sedikit pun. Dia nggak kurangi takarnya dia mencintai kami hanya karena dia sekarang saat itu sedang menjadi manusia. Dia malah habis-habisan mencintai setiap kami. Dia habis-habisan, dia gila-gilaan sayang sama kami. Dia cintai kami jor-joran. Padahal kami sering khianatin dia, kami sering tipu dia. Kami bilang sayang hari ini, besok kami nggak melakukan apa yang dia mau. Tapi dia tetap cintai kami. God, you're amazing. Thank you Tuhan. Tuhan, ini jadi doa kami. Biarlah lewat cinta yang ugal-ugalan ini, lewat kasih yang gila-gilaan ini, yang terus Engkau berikan kepada kami, bahkan di saat kami paling tidak layak pun, biarkan lewat itu semua, kami punya kekuatan dan kerinduan untuk melakukan sesuatu yang sudah Kau taruh dalam hidup kami. Mungkin itu suatu hal yang kecil, mungkin itu suatu hal yang besar, mungkin ada 1, mungkin ada 2, atau ada 5. Berapapun jumlah yang Kau percayakan, kemampuan itu, berikan kami kesempatan untuk melakukannya lagi Tuhan. Jangan ambil talents ini dari kami. Izinkan kami untuk melakukan sesuatu hari ini atau mungkin besok. Tuhan, hamba berdoa. Roh Kudus terus berkata-kata. Perjelas lagi apa yang sudah disampaikan. Tanam semua itu di dalam hati kami. Dan biarlah itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Berkali lipat dan memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.